Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Sasabila Larsa Putri dengan NIM 192231044 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum analisis frekuensi konsumsi menggunakan metode Wave Food Record atau WFR. Nah, alasan dari analisis ini yaitu gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesehatan dan keseimbangan perkembangan fisik serta mental. Status gizi yang normal tercapai apabila kebutuhan zat gizi terpenuhi dengan optimal melalui konsumsi pangan sehari-hari. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis konsumsi pangan yaitu Wave Food Record. Wave Food Record merupakan metode pencatatan makanan selama 24 jam dengan cara penimbangan sehingga dapat memberikan informasi mengenai konsumsi yang lebih akurat. Nah, makanan yang ditimbang adalah makanan yang akan dimakan dan juga sisa makanan yang masih tersisa sehingga selisih keduanya lah yang akan dianalisis. Nah, yang pertama yaitu Wave Food Record responden. Dengan nama responden Ava, jenis kelamin perempuan, usia 21 tahun, dan tanggal wawancara yaitu 2 hari weekday dan 1 hari weekend pada hari Selasa 14 Oktober, Kamis 16 Oktober, dan Sabtu 18 Oktober 2025. Berikut merupakan hasil Wave Food Record responden. Berikut merupakan hasil analisis kandungan gizi dengan tabel paling bawah yaitu rata-rata pada ketiga harinya. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai analisis zat gizi. Analisis zat gizi sendiri didasarkan pada energi aktivitas fisik yang diperoleh berdasarkan perhitungan BMR Harris Benedict dan Specific Dynamic Action atau SDA. Pada perhitungan BMR sendiri diperoleh hasil 1216,7 dengan SDA 121,7, sehingga diperoleh energi aktivitas fisik dengan faktor aktivitas fisik sedang yaitu 2074,5 kilokalori. Selanjutnya analisis zat gizi makro responden. Kebutuhan energi AKE seperti yang kita hitung sebelumnya yaitu 2074,5 dengan energi intake 832,1, sehingga energi intake responden ini masuk ke dalam kategori defisit berat. Untuk zat gizi makro lain seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak ternyata juga masih belum memenuhi. Dengan karbohidrat total asupannya yaitu 133 gram, padahal kebutuhannya 249,3. Untuk protein sendiri asupannya 25,6 dengan kebutuhannya 77,8 gram. Lemak sendiri total asupan 21 gram dengan kebutuhan minimal yaitu 46,1 gram. Untuk analisis zat gizi mikro sendiri, mayoritas ternyata masih belum memenuhi juga, seperti zat besi, kalsium, zinc, dan juga vitamin A. Untuk vitamin C sendiri sudah melebihi dengan total asupan 84 mg, padahal kebutuhannya hanya 75 mg. Nah, untuk gula dan juga garam masih berada dalam batas wajar konsumsi. Nah, selanjutnya dilakukan uji validitas menggunakan Goldberg cutoff yang dilakukan pada individu, yaitu responden AVA. Nah, validitas menggunakan Goldberg cutoff ini dilakukan dengan membagi energi intake dengan BMR yang kemudian dibandingkan dengan cutoff. Cutoff-nya sendiri untuk individu yaitu 1,1 sampai 2,5. Nah, interpretasinya apabila kurang dari cutoff termasuk underreporting dan apabila melebihi cutoff termasuk overreporting. Nah, setelah dilakukan uji validitas responden AVA diperoleh bahwa hasil energi intake dibagi dengan BMR adalah 0,68, yang artinya ini merupakan underreporting. Untuk selanjutnya, Wave Food Record untuk kelompok. Responden kelompok sendiri adalah seluruh anggota kelompok satu yang dilakukan selama 3 hari, yaitu 2 hari kerja dan 1 hari libur. Nah, untuk ini merupakan hasil Wave Food Record untuk kelompok. Untuk analisis zat gizi makronya sendiri, eh, mayoritas atau semuanya secara keseluruhan masih belum memenuhi pada energi, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sedangkan pada zat gizi mikro, ternyata mayoritas juga masih belum memenuhi, yaitu terdapat pada besi, kalsium, eh, dan juga zinc. Untuk vitamin A sendiri ternyata sudah mencukupi dengan persentase pemenuhan yaitu 98%, dan pada vitamin C sudah melebihi dengan persentase pemenuhan yaitu 156%. Untuk natrium dan juga gula sendiri masih berada dalam batas konsumsi harian. Nah, kelebihan dan kekurangan penggunaan metode Wave Food Record. Kelebihannya sendiri yaitu memiliki akurasi yang tinggi karena makanan ditimbang secara langsung sehingga dijadikan gold standar. Nah, sehingga dapat mengurangi bias subjektif dari ingatan subjek karena merupakan food record yaitu pencatatan makan sebelum makan atau sebelum melakukan makan itu dicatat kemudian ditimbang terlebih dahulu. Nah, serta bersifat kuantitatif sehingga lebih presisi dibandingkan dengan metode lainnya. Namun, metode Wave Food Record ini memerlukan kerjasama yang tinggi dengan responden tentang konsistensi mencatat dan juga menimbang makanan. Selain itu, bias juga masih dapat terjadi akibat dari kesulitan menimbang makanan ketika berada di luar rumah. Nah, apabila dilakukan dalam waktu yang lama, maka responden bisa saja merubah kebiasaan mereka karena kan memang sedikit lebih ribet ya kalau misalkan sebelum makan itu harus ditimbang terlebih dahulu, dicatat terlebih dahulu, apalagi jika dalam satu makanan tersebut terdapat berbagai komponen yang itu tuh perlu dipisah dan juga ditimbang satu persatu. Nah, kesimpulannya mayoritas belum memenuhi kebutuhan baik individu maupun kelompok. Untuk individu sendiri, energi intake, karbohidrat, lemak, protein, zat besi, kalsium, zinc, dan juga vitamin A masih belum memenuhi. Vitamin C-nya melebihi, serta gula garam masih dalam batas wajar. Pada kelompok sendiri, energi protein, lemak, karbohidrat, zat besi, kalsium, zinc, itu masih belum memenuhi. Vitamin C-nya cukup, vitamin A melebihi, serta gula garam masih berada di dalam batas wajar. Nah, berdasarkan uji validitas, menunjukkan ada reporting, artinya konsumsi aktual responden alfa itu kemungkinan lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Hal ini menyebabkan bias laporan. Nah, sehingga saran yang dapat saya berikan yaitu perlu meningkatkan kualitas konsumsi pangan dengan memperhatikan kecukupan energi, protein, lemak, serta mikronutrien agar kebutuhan gizi harian itu terpenuhi. Nah, sebaiknya memperbaiki pola makan dengan menambah variasi makanan, khususnya sumber protein hewani, sayur, dan juga buah.
serta perlu adanya kerjasama yang tinggi antara peneliti dan juga responden agar dapat mencatat dan menimbang semua makanan yang dikonsumsi. Serta peneliti juga sebaiknya selalu melakukan reminder kepada responden dalam pengisian makanan agar tidak lupa. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.